Dan saudara. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana hari ini? Sangat berharap Bapak Ibu dan Saudara sehat semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang berkisah tentang dua tokoh. Ya, siapa mereka? Yang pertama adalah Laban dan yang kedua adalah Yakub. Ya, ini dua tokoh yang punya peranan dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema perjanjian damai. Bapak Ibu dan Saudara, kalau menyebut Laban, kita tahu bersama untuk yang rajin baca Alkitab bahwa Laban itu adalah pamannya Yakub. Tetapi bagaimana relasi sebenarnya antara om dan ponakan ini? Nah, Laban, Bapak Ibu dan Saudara, adalah kakaknya Ribka. Ya, ini dalam gambar ini ditunjukkan bagaimana ketika utusan dari pihak Ishak datang untuk melamar Ribka. Nah, Laban dia ditugaskan oleh ayahnya Betuel untuk mendampingi ibunya sebagai perwakilan dari keluarga besar mereka. Ya, jadi itu dalam gambar ini yang pakai kerudung kuning itu adalah Laban, yang baju hijau sebelahnya adalah ibunya. Nah, dia mewakili keluarga besar untuk menerima utusan dari pihak Abraham yang akan melamar Ribka untuk Ishak anaknya. Ini Laban. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa Laban itu kakaknya Ribka. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, setelah perkawinan antara Ishak ya dan Ribka berjalan, mereka kemudian memiliki dua orang anak kembar. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian 24, di situ dikisahkan bahwa anak kembar ini sudah dinubuatkan sejak masih berada di rahim Ribka bahwa yang adik akan menguasai yang kakak. Di dalam rahim Ribka ada dua bangsa besar yang saling bertolak belakang, dan yang adik akan menguasai kakaknya. Lalu anak-anak itu bertumbuh besar. Anak-anak itu dinamakan Esau dan Yakub. Yang lahir duluan Esau, yang berikut lahir adalah Yakub. Ternyata ketika mereka besar, masing-masing punya profesinya sendiri. Kalau menurut kisah di Kejadian, kelihatan bahwa Esau tidak begitu peduli dengan hak kesulungan yang seharusnya menjadi bagiannya. Jadi tradisi pada saat itu, ayah-ayah selalu memberkati anak sulungnya, karena anak sulung ini yang akan menjadi pelanjut generasi. Dia yang akan memegang semua keputusan, mengambil keputusan, dia memegang semua kekayaan dan mengatur kekayaan keluarga tersebut. Sehingga peranan anak sulung itu sangat penting. Tapi Esau kelihatan tidak begitu tertarik untuk melihat hak kesulungan itu sebagai sesuatu yang penting. Bagaimana kita tahu? Suatu saat menurut cerita, ketika Yakub sedang memasak, Esau pulang dari berburu. Dan dalam keadaan lelah serta sangat lapar, dia katakan, "Dek, berikan aku makanannya dong dikit." Kata adiknya apa? "Aku berikan asal kau menyerahkan hak kesulunganmu kepadaku." Dan apa kata Esau? "Ya udah, nggak apa-apa, ambil aja. Saya lapar." Dan dia makan. Itu sebabnya, karena tahu karakter kakaknya, Yakub di kemudian hari mengupayakan beragam cara dengan didampingi oleh ibunya Ribka untuk kemudian mendapatkan hak kesulungan itu. Dan kita tahu bersama, akhirnya yang diberkati Yakub sebagai anak sulung yang punya berkat besar adalah adiknya Yakub dan bukan si kakak Esau. Karena takut akan dikejar oleh Esau yang pasti akan sangat marah, larilah Yakub. Kemana dia pergi? Dia pergi ke rumah pamannya Laban, kakak dari ibunya Ribka. Sampai di sana, dia kemudian menjalani sebuah periode baru bersama dengan keluarga pamannya Laban ini. Dan disitulah
dia berjumpa dengan dua orang perempuan, anak dari pamannya Laban, yaitu Lea dan Ribka. Kata firman Tuhan, Lea tidak begitu cantik dan Yakub jatuh cinta terhadap Rahel. Sayang sekali, diatur sedemikian oleh ayahnya sehingga ketika Yakub melamar Rahel, maka ayahnya atur supaya yang dinikahi oleh Yakub adalah Lea. Dan akhirnya begitu tradisi itu selesai dan terungkaplah bahwa yang dinikahi itu Lea karena pakai kerudungnya, ditutup wajahnya, marahlah Yakub dan apa kata Laban? Kau sudah bekerja 7 tahun kan untuk mendapatkan anakku. Kau sudah dapat Lea. Sekarang kalau kau mau dapat Rahel, kau harus kerja lagi 7 tahun. Jadi Yakub bekerja di tempat Laban untuk mendapatkan istri-istrinya selama 14 tahun. Setelah itu apa yang terjadi? Ternyata Laban tidak memberikan hasil apa-apa untuk kehidupan Yakub. Jadi Yakub ini kerja keras tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ketika dia tanya, "Loh, saya ini dapat jatah apa? Saya menggembalakan domba-dombamu. Dan selama saya menjaga domba, domba-dombamu berlipat ganda. Saya mengatur pertanianmu dan semua menghasilkan berlipat ganda dari sebelumnya. Tapi saya tidak dapat apa-apa." Apa kata Laban? Kalau kau mau mendapatkan sesuatu, kau harus bekerja lagi 6 tahun untuk memperolehnya. Sehingga total Yakub bekerja di tempat Laban atau hidup bersama-sama dengan Laban 20 tahun. Dia tidak merasakan keadilan apa-apa yang diberikan oleh pamannya, ponaan, anak mantu, tapi tidak dapat apa-apa. Sehingga bagaimana tahu dia tidak dapat apa-apa? Kata Laban, kau akan memperoleh domba-domba yang lahir dengan belang-belang. Tetapi ternyata di tengah jalan diubah. Ketika yang belang-belang ini jadi lebih banyak, di tengah jalan Laban ubah, nggak jadi. Saya kasih yang polos buatmu. Terus begitu. Yakub sangat marah. Sehingga mengatasi apa yang dihadapinya itu, Yakub kemudian melakukan juga hal yang sebenarnya tidak begitu baik. Dia mengatur sedemikian rupa sehingga domba-domba miliknya menjadi lebih banyak daripada pamannya. Dan ketika sudah merasa cukup, Yakub membawa seluruh keluarganya keluar dari tanah Laban. Kemana dia mau pergi? Kembali ke tempat dari mana dia berasal. Rumahnya bersama dengan Esau, papa dan mamanya, sekalipun dia tahu resiko yang dia hadapi tidak kecil. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dia perginya izin? Tidak. Diam-diam dia meninggalkan Laban ini. Bawa semua harta, bawa istri-istrinya, bawa cucu-cucunya. Dan mereka ini sangat dikasihi oleh Laban. Begitu tahu rombongan besar ini sudah berangkat, Laban memutuskan mengejar dengan semua kekuatan yang dia punya. Kejar. Kalau kata firman Tuhan sebelum perikop pembacaan kita, jaraknya itu sudah 7 hari. Jadi Yakub sudah pergi, sudah jauh, 7 hari perjalanan, baru Laban ini nyusul. Tetapi dengan kekuatan penuh pada saat Yakub sedang beristirahat dengan rombongannya, Laban sampai ke tempat di mana Yakub ada. Dan disitulah konflik terbuka itu muncul. Laban mengatakan kepada Yakub, "Kau membawa semua milikku, itu anak-anakku, itu cucu-cucuku, itu hewan-hewanku. Kau tidak tahu berterima kasih, kau tidak izin, bahkan kau tidak memberikan kesempatan pada anak-anakku untuk datang dan mencium aku berpisah dengan ayahnya. Tidak ada sama sekali kesempatan itu." Dan Bapak Ibu Saudara,
Apa yang dikatakan oleh Laban ini dengan penuh emosi didengar terus oleh Yakub. Selesai dia mengamuk, Laban kemudian mengatakan, Laban ini tidak percaya pada Allah, pada Yahweh saat itu. Dia mengikuti Asitoret atau dewa-dewa asing. Dan dia katakan, satu patung besarku tidak ada. Kau pergi membawa dewaku. Kata Yakub, periksa, cari. Kalau betul itu ada di sini, orang yang punya akan mati. Aku tidak pernah membawa dewamu. Dan Laban kemudian masuk ke semua kemah untuk mencari. Dan dia tidak menemukan Asitoret tersebut. Atau dewa asing, patung dewa yang dibawa, katanya dibawa oleh rombongan Yakub tersebut. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah mendengar apa yang dikatakan Laban, apa reaksi Yakub? Engkau mengatakan semua itu adalah milikmu. Ketahuilah, bahkan yang aku punya bukan hakku, karena itu adalah anugerah dari Allah. Aku melihat dengan mata Tuhan, semua itu bisa hilang dariku, tapi apa yang aku punya adalah anugerah dari Allahku, bukan milikmu lagi. Engkau berbicara dari sisi keberadaanmu yang egois, tapi aku melihat dari sudut mata Allah bahwa ini merupakan anugerah Allah. Dan ketahuilah, kalau kita baca di ayat sebelumnya, ayat 42, di situ Yakub katakan, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Jadi apa yang aku punya ini dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan semua ini menjadi bagianku, ketika aku keluar dari tempatmu, semua itu tidak bisa aku bawa. Tetapi karena semua ini terus berjalan sejauh ini bersama denganku, maka aku melihatnya sebagai perizinan Allah. Berkat dari Allah, anugerah dari Allah. Dan apa yang aku bawa bukan lagi menjadi milikmu, tetapi ini hadiah Allah kepadaku. Dan karena takut pada Allah dari Yakub, maka apa yang dilakukan oleh Laban? Dia kemudian mengajak berdamai. Kalimat yang menarik dari perikop kita, Laban katakan begini, dalam perjalananku aku mendapat penglihatan. Allahmu datang kepadaku dan mengatakan, jangan berani berbicara apa-apa yang kasar pada Yakub. Kalau bicara saja tidak boleh kasar, apalagi bertindak kasar terhadap Yakub. Itu artinya Allah melindungimu. Laban sadar, apapun yang dia buat tidak akan bisa melenyapkan cinta Allah dari kehidupan Yakub. Dan dia tahu persis ketika Allah sudah berpihak, Allahnya Yakub akan membela sampai apapun terjadi untuk mendukung Yakub. Sehingga Laban katakan, kau membawa anak-anakku kan? Mereka adalah cintaku, mereka adalah hidupku. Ada dua hal yang diminta oleh Laban saat itu. Pertama, ada batas wilayah yang tidak boleh kita langgar. Ya, engkau akan masuk pada areamu, engkau akan bangun kehidupanmu di area itu, memperluas tanahmu, memperluas usahamu, tapi jangan masuk areaku. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, tolong selalu mengasihi anak-anakku sebagai istri-istrimu dan berjanjilah untuk tidak akan menikah lagi atau mencari perempuan lain. Biarlah dua perempuan ini selalu ada bersama denganmu. Akhirnya mereka bersepakat mendirikan batu. Ini tradisi masyarakat pada saat itu. Ikatan perjanjiannya bukan pada batunya, tetapi pada persembahan yang akan mereka berikan di atas batu tersebut. Tetapi persembahan itu kan akan habis, terbakar, atau sebagiannya akan dimakan.
tetapi batu itu akan tetap berdiri. Kalau di dalam firman Tuhan, Laban memakai istilah untuk menamakan tumpukan batu itu Yegar Sahaduta dalam bahasa Aram, yang artinya batu ini menjadi saksi. Sedangkan Yakub memakai kata dalam bahasa Ibrani Galet, punya arti yang sama. Dan batu tersebut di kemudian hari disebut sebagai Mizpah atau menara penjaga. Batu itu menjadi sebuah batu peringatan yang setiap kali melihat atau mengingatnya akan menyadarkan Laban dan Yakub ada sebuah perjanjian yang sudah mereka buat. Perjanjian yang bukan hanya melibatkan mereka berdua, tapi ada Allah di antara perjanjian tersebut. Berulang kali dalam perikop kita ini, Laban mengatakan, Allahmu melihat, Allahmu mengetahui, sekalipun kita berjauhan, tetapi mata Allah akan selalu melihat. Ini adalah sebuah simbol dari penguatan yang luar biasa terhadap janji yang dibuat. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketika sebuah janji melibatkan Allah sepenuhnya, maka berhati-hati untuk menjaganya. Ketika janji itu kemudian kita abaikan, maka urusan kita bukan lagi dengan orang yang ada di hadapan kita atau yang kita buat janji, urusan kita dengan Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, mengapa perkawinan itu, kalau kita bicara tentang janji ya, perkawinan itu buat orang Kristen ikatannya sangat kuat. Karena di dalamnya ada perjanjian yang melibatkan umat dan Allah. Kalau dalam perjanjian lama, perkawinan itu dipakai sebagai simbolisasi relasi antara umat Israel dan Allah. Ikatan janji yang dibuat itu kekal. Bayangkan kalau Allah pergi dari umat Israel. Mau bagaimana kehidupan mereka? Kalau pada satu saat umat memutuskan pergi dari Allah, mampukah mereka menjalani kehidupannya? Dalam perjanjian baru, hal yang sama diungkapkan juga. Di dalam kitab, salah satu kitab, ya, di situ dikatakan bahwa kalau sampai sebuah perjanjian perkawinan itu diabaikan, maka di dalamnya kita sudah mengabaikan kehadiran Allah juga. Perkawinan itu dalam Efesus 5 dikatakan sebagai ikatan antara Kristus dan jemaat. Janji ikatan itu kekal dan tidak boleh berubah. Sekali kita berpikir untuk berpisah, kecuali Allah yang memisahkan, urusan kita bukan sama istri atau suami kita, urusan kita sama Dia, yang Allah yang terlibat dalam janji tersebut. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak bisa main-main ketika berbicara tentang janji yang melibatkan Allah. Yakub dan Laban berupaya keras untuk menjaga ikatan janji yang sudah mereka buat tersebut, di mana saksinya adalah Allah. Apa pelajaran yang kita ambil dari berita firman Tuhan pagi hari ini? Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara melihat seorang pria yang diberkati. Dia berangkat lari dari tanah ayahnya dengan membawa berkat yang penuh di dalam kehidupannya. Yakub pergi membawa berkat Allah di dalam kehidupannya. Ini pelajaran pertama buat kita. Diberkati bukan berarti tidak bekerja keras. Saudara dan saya diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tetapi kalau di dalam Matius 6, apa kata firman Tuhan? Matius 4, apa kata firman Tuhan? Allah memelihara burung, tetapi Allah tidak pernah melemparkan makanan ke dalam sarangnya burung. Dia harus bekerja keras untuk mendapatkan makanannya. Diberkati bukan berarti karena Yakub sudah diberkati duduk diam saja. Akan ada makanan yang datang, tidak akan kekurangan. Kalau ada pandemi, Tuhan lindungi
Nyong anak yang diberkati Tuhan kok. Jangan khawatir, kalau engkau diberkati Tuhan tidak akan sakit. Kekasihmu tidak akan meninggal. Kau tidak akan memperoleh apa-apa yang berat dalam kehidupanmu. Semua pergumulan pasti akan mampu kau hadapi. Tuhan memberkatimu. Tuhan pasti melindungimu. Bapak, Ibu, dan Saudara, diberkati bukan berarti tidak perlu kerja keras. Karena justru dalam upaya-upaya kita meraih berkat Tuhan tersebut, ya, sebagai orang yang diberkati, di situ kita terus dibentuk oleh Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, imani itu. Tetapi bukan berarti karena sudah diberkati, maka tidak akan ada tantangan hidup di depan kita. Perjuangan harus tetap kita lakukan. Karena dengan berjuang kita semakin mengerti siapa Allah itu. Dan semakin kita berupaya keras, kerja 1 kali nggak dapat apa-apa, 2 kali di PHK, melamar lagi sekian banyak lamaran kita masukin ke sana kemari, tidak keterima. Mulai pikir keras, nih keluarga butuh makan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, Kau Allah yang memberkatiku. Tapi kenapa ini terjadi? Tetap berjuang. Tetap angkat kepala, tetap hadapi realitas. Imani Allah sudah memberkatiku. Dan aku memang harus berjuang. Kalimat berikut mengatakan, Bapak, Ibu, Saudara, hal yang hebat tidak pernah datang dari zona nyaman. Engkau mau sesuatu yang hebat, berjuang untuk mendapatkannya. Engkau mau sesuatu yang sangat berharga, ketika engkau berada di tengah kesulitan, hadapi dan jangan pernah lari. Karena ketika menghadapi kesulitan hidup seberat apapun, kita seperti mukul tembok, terus hantam tembok berkali-kali seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara, jangan putus asa. Saya pernah cerita tentang apa yang dikatakan Zig Ziglar. Satu ketika ada orang yang datang dan mengatakan, saya sudah capek dengan pergumulan hidup saya. Apa yang harus saya buat? Zig Ziglar mengambil sebuah toples kaca, memasukkan seekor belalang, lalu dia tutup atas toplesnya. Belalang, apa yang dilakukan si belalang? Dia loncat terus untuk keluar dari toples tersebut, tapi kepalanya bentur tutup toples. Berkali-kali kepalanya terbentur terus dengan tutup toples. Lalu Zig Ziglar buka tutup toples tersebut. Apa yang dilakukan si belalang? Dia tetap melompat, tetapi tetap pada batas tutup toples. Padahal kalau dia sedikit lebih tinggi meloncat, dia akan keluar dari toples tersebut. Lalu Zig Ziglar katakan pada pria tersebut, ketika 10 kali kau berjuang dan kau masih terbentur, 20 kali kau berjuang masih saja menghadapi benturan, bahkan kau katakan lebih berat dari sebelumnya, jangan pernah berhenti. Karena mungkin kali ke-21 atau 28 atau 35 kau akan mampu keluar dari persoalan itu. Tergantung kekuatan tubuh kita, kematangan spiritualitas kita. Hal yang hebat tidak pernah datang dari zona nyaman. Justru ketika engkau menghadapi pergumulan, di situ engkau berjumpa dengan Allah yang luar biasa, dan itu akan memberkatimu. Jadi kalau Yakub 20 tahun kerja di Laban, kalau Yakub menghadapi beragam ketidakadilan yang diberlakukan oleh pamannya sendiri, Bapak, Ibu, Saudara, dia tetap konsisten berhadapan dengan itu. Karena dia tahu berkat itu tidak pernah diperoleh dengan mudah. Memang harus kerja keras. Dan 20 tahun itu merupakan zona yang sangat tidak nyaman. Tapi dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Ketika hitung, luar biasa domba yang dia bawa. Keluarganya makin besar. Bagi orang Yahudi saat itu, jumlah keluarga yang besar simbolisasi dari Allah yang memberkati. Dan dia lega. Pelajaran yang kedua bagi kita,
Bapak, Ibu, dan Saudara, perjanjian damai diawali dari diri sendiri dengan Tuhan dan sesama. Jadi begini, Bapak, Ibu, Saudara tidak akan pernah mampu membuat perjanjian damai dengan orang lain kalau kita sendiri belum, berkali-kali saya katakan ini, belum berdamai dengan diri kita. Berdamai dengan diri sendiri itu artinya apa? Terima bahwa memang ada yang terbatas dari saya. Memang saya ini tidak sempurna-sempurna amat. Memang saya punya banyak kekurangan. Dan ketika saya berhadapan dengan orang yang konflik dengan saya tidak selalu berdiri sebagai orang yang paling benar. Karena belum tentu. Bisa juga dia yang benar dan saya salah. Orang yang berdamai dengan dirinya, dia berhasil menerima siapa dirinya dalam segala kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dan orang yang berhasil berdamai dengan dirinya sendiri, dia akan juga mampu berdamai dengan Tuhan. Oke, saya terima segala keterbatasan saya. Tuhan, saya memang tidak hebat. Tuhan ampuni saya kalau saya suka marah-marah sama Tuhan. Terlalu menuntut banyak dari Tuhan. Saya mengerti sekarang bahwa diberkati bukan berarti semua pasti dapat. Karena ternyata tidak mudah. Terima kasih, tolong saya. Kita berdamai dengan Tuhan dan betul-betul merasa saya bukan orang yang baik dan benar dan saya butuh Tuhan. Orang yang berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan ketika berhadapan dengan orang lain. Dia akan berdamai juga. Termasuk dengan suami, termasuk dengan istri, termasuk dengan anak-anak atau orang tua. Proses ini harus kita jalani. Terima kekurangan diri, belajar rendah hati, berdamai dengan Tuhan. Sesudah itu berdamai dengan pasangan atau anggota keluargamu yang lain. Ronald Reagan pernah mengatakan begini, damai bukan berarti tidak ada konflik, ya dia bilang begitu. Tetapi damai berarti kemampuan menghandle konflik, ya, mengatasi konflik dengan cara damai. Jadi damai itu bukan berarti semua dari kita berdua pasti sama. Dia tetap punya karakter berbeda. Saya juga tetap punya karakter yang berbeda. Tetapi damai artinya ketika kita berdua punya konflik, kita menyelesaikannya dengan damai. Bukan dengan membakar-bakar. Bukan dengan melecehkan satu dengan yang lain. Bukan dengan kemudian mengabaikan sisi kemanusiaan. Berdamai dalam konteks ini berarti kita pakai prinsip-prinsip damai Allah dalam mengatasi persoalan kehidupan. Pelajaran yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara. Damai harus dimulai dari keluarga. Damai harus dimulai dari keluarga. Mother Teresa atau Bunda Teresa mengatakan, what can you do to promote world peace? Apa yang bisa kau lakukan untuk menciptakan damai di dunia? Go home and love your family. Kau mau berbicara tentang hal-hal hebat? Kembali, berdamai dulu dengan keluargamu. Jadi janji perdamaian sebelum kita buat dengan orang lain, bangun itu dengan keluargamu dulu. Dengan pasangan hidupmu, dengan seluruh isi rumah tanggamu. Maka kau akan mengerti apa artinya damai. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan masuk dalam saat teduh. Dan di dalam saat teduh ini sebentar, saya minta Bapak, Ibu, dan Saudara tenang sebentar. Coba pikirkan. Adakah masalah-masalah yang belum selesai? Internal keluarga. Bagaimana kita berdamai dengan mereka? Orang yang punya damai dalam kehidupan keluarga, mereka akan menikmati hari-harinya dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan orang yang punya damai dalam rumah tangga, dia akan juga mampu menghadirkan damai keluar. Coba renungkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara saat ini dan anak dan orang tua, cucu, oma, opa yang sedang punya persoalan, mari berdamai pagi hari ini.